Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kangenku, salam kasih sayangku buat para sahabat jemaah Uripi Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua bersama di dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di siang yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kajian di siang yang indah ini berjudul Qada dan Qadar, baik dan buruk. Bagaimanakah kita mensikapi? Bagi manusia, sebelum ia berani mati, sebelum ia berani menghadapi kiamatnya, sebelum ia rela dan ridho terhadap kehidupan ini, maka ia takkan pernah bisa bertemu dengan para nabi-nabi, bertemu dengan para rasul-rasul. Ketika kita masih senang, masih cinta dengan kehidupan ini, yakni kehidupan hawa nafsu manusia kita sendiri. Karena selama ini kan kita yang merasa hidup, sementara Allah hanya formalitas saja. Kita sebut-sebut Allah Maha Hidup, hanya formalitas saja. Akan tetapi praktek di dalam hati kita, Tuhan yang kita sembah selama ini kita matikan di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena kitalah sebagai ganti menjadi Tuhannya di dalam hati kita sendiri selama ini. Inilah hawa nafsu itu. Maka sebelum bertemu dengan kiamat, belum bertemu dengan baiat, maka takkan pernah bertemu, takkan pernah berjumpa dengan para nabi dan para rasul. Apanya? Imannya. Yang disebut para nabi dan para rasul itu
diri kita sudah taubat, berhenti menjadi rasulnya hawa nafsu kita sendiri, berhenti bertaubat menjadi utusannya setan, berhenti bertaubat daripada menjadi pesuruhnya iblis di dalam hati kita. Itulah yang dimaksud bertemu dengan para nabi dan para rasul di dalam sudut pandang hati imannya. Dan sebelum menjadi rasul, maknanya jika kita belum menjadi rasulnya Allah, maka kita takkan pernah bisa membaca kitab-kitabnya Allah. Dan apabila kita tidak bisa menjadi kitab-kitabnya Allah, maka kita takkan pernah bisa mensucikan Allah seperti malaikat mensucikan Tuhannya. Dan bila kita tidak bisa menjadi malaikat-malaikat yang suci, kita pun tak akan bisa berpulang kepada Allah, kepada zat Tuhan yang menciptakan, yang mengadakan diri kita. Bila semua itu tidak terrealisasi, maka tak mungkin kita bertemu dengan kodok dan kodarnya. Namun kodok dan kodar yang selama ini teraplikasi di dalam hati kita, kodok kodarnya makhluknya sendiri. Lepas dari kodok dan kodarnya Tuhan sebagai sang penggelar seluruh alam semesta ini. Seolah-olah kodok dan kodar, seolah-olah kehendak dan kuasa ini milik manusianya daripada milik Tuhannya. Inilah yang dimaksud manusia takkan pernah bertemu dengan kodok dan kodarnya Allah sebelum manusianya berani mati di dalam menyaksikan Tuhannya, sebelum manusianya menjadi utusan-utusan Allah, sebelum manusianya menjadi kitab-kitabnya Allah, sebelum manusianya menjadi malaikat-malaikatnya Allah, sebelum manusianya bertemu dengan Tuhannya. Bila itu semua sudah dilalui, maka nyatalah kodok dan kodarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyatalah baik dan buruk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah pencipta diri manusiamu. Dan Allah pula lah yang berkuasa atas apapun yang berlaku pada diri manusiamu. Apapun yang kau kerjakan. Baik itu ketaatan, baik itu kemaksiatan, baik itu kebaikan, baik itu keburukan. Semuanya sudah bukan hak milik manusianya. Itu bila manusianya sudah merealisasikan 6 rukun iman yang sudah dibahas yang lalu. Maka takkan pernah bertemu kodok dan kodarnya sang pencipta, namun kita hanyalah bertemu kodok dan kodarnya setan saja. Kita hanya bertemu kodok dan kodarnya iblis saja. Kita hanya bertemu dengan kodok dan kodarnya hawa nafsu manusia kita sendiri saja selama ini. Yang hanya memandang dohir-dohirnya saja.
yang hanya menilai syariat-syariatnya saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kebaikan dan keburukan ala setan, ala hawa nafsu, ala manusia. Contohnya begini. Jadi manusia hanya menangkap sinyal-sinyal secara ragania saja. Ketika kita melihat ada sosok manusia yang rajin di dalam ibadah, yang rajin di dalam bersedekah, yang rajin ke masjid, yang rajin beribadah. Contoh seperti agama yang lain, orang yang rajin ke gereja, orang yang rajin ke wihara, dalam pemeluk agama itu kita sangka sebagai orang yang baik. Karena kita menilai kebaikan hanyalah dalam bentuk raga saja, dalam bentuk badan saja, dalam bentuk syariat saja. Akan tetapi bagi si pelaku yang kita pandang, bagi si pelaku yang kita saksikan, apakah benar apa yang dilakukan oleh si pelaku yang kita pandang itu? Apa benar apa yang dilakukan oleh sang pelaku yang kita saksikan itu benar-benar di sisi Allah ataukah di sisi setan di dalam hatinya? Bila sang pelaku yang kita saksikan itu sholatnya, ibadahnya, berdermahnya, puasanya, dikirannya, sholawatannya, kerjanya, duduknya, berdirinya, makannya, mandinya, memasaknya di dapur, ke ladangnya, ke kantornya, semua aktivitas yang dikerjakan bila masih dituhani dengan kewujudan diri manusianya di hatinya, meskipun itu kelihatannya baik menurut apa yang kita saksikan sebagai manusia yang hanya menyaksikan gerak-geraknya badan, maka itu bukan kebaikan di sisi Allah. Meskipun di sisi kita, secara kita memandang itu sebuah kebaikan. Orangnya baik, rajin sholat, rajin ibadah, rajin mengaji, rajin zikiran, sopan santun terhadap sesama. Kelihatannya secara syariatnya memang baik. Akan tetapi baik dan buruk tergantung kepada si pelaku, yang mana di dalam hatinya si pelaku tadi yang kita saksikan apa benar sudah mengaplikasikan rukun iman yang sudah kita bahas ini di dalam hatinya. Apa sudah benar di dalam hatinya bahwa dirinya sesungguhnya tak punya peran apapun kecuali diperankan Tuhannya. Bila di dalam hatinya tak kuasa peran apapun kecuali diperankan Tuhannya, itulah kebaikan secara hakikatnya. Syariat hakikatnya sama-sama baik. Kenapa? Karena syariatnya, karena hakikatnya, dan karena ma'rifatnya pun bukan milik manusianya lagi di dalam hatinya. Karena sudah dikuasai oleh Tuhan yang menciptakannya dan yang menciptakan seluruh syariat, toreko, hakikat, dan makrifat yang dikerjakannya. Bukan hak milik manusianya lagi di dalam hatinya. Itulah makna hakikat
kebaikan yang sesungguhnya di sisi Allah. Itu bagi orang yang kita saksikan berbuat kebaikan. Akan tetapi bila kita menyaksikan sebuah keburukan, ada orang yang jahat, ada orang yang zalim, tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, tidak pernah ngaji, tidak pernah zikiran, lelaku badannya selalu menyakiti orang lain. Tentu di dalam hatinya pun pasti dikuasai oleh hawa nafsunya, dikuasai oleh manusianya. Sudah jelas bila yang dilakukan keburukan secara badannya, pasti si pelaku mengandalkan kewujudan hawa nafsunya untuk melakukan keburukan itu. Yang melakukan kebaikan saja belum tentu baik di sisi Allah, apalagi yang melakukan keburukan pasti buruk di sisi manusia dan buruk di sisi Tuhannya. Ini bagi sang pelaku yang kita saksikan di dalam pekerjaan kebaikan ataupun keburukan. Ingat, duduk kita ini menyaksikan orang, menyaksikan lelakunya manusia di dalam kebaikan ataupun di dalam keburukan. Jadi kebaikan itu hakikatnya ketika sudah tak nyata lagi di dalam hatimu, kekuasaan kewujudan diri manusiamu, kehidupan diri manusiamu, maka itulah kebaikan itu. Maknanya hatinya sudah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un di dalam kebaikannya. Dan kadang ada pula orang yang berbuat keburukan secara syariat. Tinggal kita memandang hatinya. Tinggal kita berkaca di dalam hatinya, seumpama kita sebagai orang yang melakukan keburukan di sisi adat istiadat manusia, di sisi syariat. Tergantung di dalam hatinya. Di dalam hatinya sudah bisa pulang apa belum kepada Tuhannya. Di dalam hatinya masih kewujudan diri manusianya yang berkuasa, ataukah sudah Tuhannya yang berkuasa? Bila manusianya yang berkuasa, meskipun itu kebaikan dan keburukan yang dilakukannya, ya pasti buruk semua. Meskipun kelihatannya sholat, meskipun kelihatannya ibadah, meskipun kelihatannya ahli di dalam berzikir, di dalam membaca Al-Quran, di dalam tahajud, duha, dan sebagainya. Bila masih berdiri kokoh setan yang berupa manusianya yang lebih wujud daripada wujud Tuhannya, semuanya masuk ke dalam anar, yakni keburukan. Bagi orang-orang yang kita saksikan di dalam melakukan segala hal, baik itu kebaikan ataupun keburukan di sisi syariatnya. Sekarang kita kaji diri kita sendiri. Di dalam kita memandang orang melakukan kebaikan, maka di dalam diri kita sendiri, apakah kita sudah jumpa Allah atau belum? Bila di dalam diri kita masih kewujudan setannya, pasti melihat laku secara dohirnya saja. Kebaikan atau keburukan dinilai secara dohirnya, maka berlakulah hukum baik dan buruk bila di dalam hati kita masih manusianya yang menjadi Tuhan.
Tuhan atas kehidupan dan badan ini. Bila di dalam hati kita masih menjadi Tuhan atas syariat dan hakikat yang kita pahami. Jadi kebaikan dan keburukan yang kita saksikan tergantung pula pada hati kita. Di dalam hati kita sudah mengaplikasikan kiamat atau belum. Di dalam hati kita sudah mengaplikasikan menjadi Rasulullah apa belum. Di dalam hati kita sudah mengaplikasikan menjadi kitabnya Allah apa belum. Di dalam hati kita sudah mengaplikasikan menjadi malaikat apa belum. Bila belum dilakukan semua tata cara itu, mana mungkin bisa ketemu Allah. Mana mungkin bisa kembali kepada Allah secara husnul khotimah. Sementara di dalam hati kita selalu su'ul khotimah, selalu su'ul azab, selalu su'ul akhlak kepada Tuhannya. Jahiliyah, menjahili wujudullah, menjahili uripe Allah. Mana bisa memandang ayat-ayat Allah di dalam kebaikan ataupun di dalam keburukan yang kita saksikan, dan mana mungkin memahami kebaikan atau keburukan pun yang kita lakukan, yang tidak akan pernah paham. Hukum tetap berlaku, hukum syarak, hukum badaniyah, hukum syariat, hukum manusia masih berlaku. Kenapa? Karena kita masih mentuhankan manusia daripada mentuhankan Tuhan pencipta manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kodok dan kodar ini kita lanjutkan setelah kita melakukan latihan mengheningkan cipta diri manusia kita. Marilah kita berlatih 5 menit menghening-heningkan diri manusia kita, memfanakan, mengkiamatkan, bunuh dirimu, bunuh kewujudanmu, bunuh kehidupanmu, bunuh kekuasaanmu, bunuhlah penglihatanmu, bunuh pendengaranmu, bunuh kehendak dan kuasamu di hatimu. Sehingga ketika sudah kiamat semuanya, maka bangkitlah imannya, bangkitlah kesadarannya. Itulah Rasulullah, Rasul-Rasulnya Allah. Ketika sudah bangkit pasti bisa membaca kitab-kitabnya Allah. Setelah bangkit maka ia akan mengabdi seperti malaikat-malaikat yang suci, yang patuh, tunduk dengan perintah-perintah Tuhannya. Dan ketika setelah itu pasti jumpa pulang kepada sisi Tuhannya. Marilah kita berlatih bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai.